I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap. Heard that thing, bitches up a line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu surah Madaniyah. Baiklah, saya Ilham Rizky sebagai moderator, saya Faiz Nabahan sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan beri sedikit tentang materi surah Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surah Madaniyah? Yang akan dijelaskan kepada teman saya. Orang Madinah lebih mudah masuk Islam dan menerima ajaran-ajaran Islam ketimbang orang-orang Mekah. Abu Qasim Al-Hasan bin Habib Al-Naisaburi mengatakan bahwa di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang paling mulia adalah ilmu tentang nuzulul Quran dan daerahnya. Urutan turunnya di Mekah dan di Madinah, tentang yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya di Madinah atau sebaliknya. Yang diturunkan di Mekah mengenai penduduk Madinah dan sebaliknya, yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah tetapi termaksud Madani dan sebaliknya. Dan tentang yang diturunkan di Jufah, di Baitul Maqdis, di Taif dan Hudaybiyah mengatakan untuk mengetahui Makkiyah atau Madaniyah ditentukan oleh 4 kategori, yaitu yang pertama, teori geografis, yaitu teori yang berorientasi pada tempat turunnya Al-Quran atau ayat. Teori ini diambil dari pendapat Abu Amir dan Utsman bin Said Al-Darimi. Al-Quran diturunkan di Mekah dan diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan beliau setelah tiba di Madinah adalah termasuk surah Madaniyah. Kedua, teori subjektif, yaitu jika subjeknya orang-orang Mekah maka dinamakan Makkiyah, sedangkan subjeknya orang-orang Madinah maka dinamakan Madaniyah. Kelebihan teori ini dapat mudah dimengerti. Adapun kelemahannya antara lain, yang pertama, tidak dapat dijadikan batasan karena tidak bisa mencakup seluruh ayat Al-Quran. Yang kedua, tidak berlaku secara menyeluruh. Oleh karena itu, teori ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Teori yang ketiga, teori historis, yaitu teori sejarah turunnya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dinamakan Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniyah. Kelebihan teori ini adalah mencakup keseluruhan ayat Al-Quran sehingga dapat dijadikan definisi Al-Quran. Kelemahannya adalah terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam menetapkan ayat-ayat yang diturunkan, apakah itu ayat Madaniyah atau Makkiyah. Teori yang keempat, teori konten analis atau teori isi, yaitu teori yang mendasarkan kriteria dalam membedakan Makkiyah atau Madaniyah. Yang dinamakan Makkiyah menurut teori konten analis ialah surat atau ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi dan rasul dahulu. Sedangkan Madaniyah, surat atau ayat yang berisi hukum hudud, faraid dan sebagainya. Kelebihan teori ini adalah jelas dan mudah dipahami. Sedangkan kelemahannya, teorinya tidak praktis sebab orang-orang harus mempelajari isi kandungan ayat terlebih dahulu untuk mengetahui kriterianya atau kategorinya. Setelah kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan surah Al-Madaniyah, yaitu kita akan memasuki karakteristik surah Madaniyah. Yaitu setelah mengetahui penjelasan mengenai surah Madaniyah, umat muslim juga perlu memahami karakteristiknya. Yaitu satu, kita berbicara mengenai kedudukan dan ancaman bagi orang-orang munafik. Kedua, banyak menyebutkan tentang jihad serta pemberian izin berperang dan hukum-hukumnya. Ketiga, menjelaskan hukum-hukum seperti had, farid, hak-hak, undang-undang, politik dan ekonomi. Ada pula yang keempat, berisi ayat-ayat yang panjang. Dan yang kelima, penentangan terhadap ahli Alkitab dan seruan terhadap mereka untuk menghilangkan sikap berlebihan dalam agama mereka. Dan yang keenam, yang terakhir, ayatnya banyak menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Dan jarang sekali menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Setelah mengenal karakteristik surah Al-Madaniyah, berikut ada beberapa surat Al-Madaniyah. Yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah, yang kelima Al-Anfal, yang keenam At-Taubah. Kita lanjut ke poin berikutnya, manfaat tentang mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama,
untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang baik, sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz bukan sebab yang khusus. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan manfaatnya dalam metode dakwah menuju jalan Allah, sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah. Dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan Madaniyah merupakan ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman, baik dari kalangan Ansar maupun Muhajirin atau selain golongan tersebut. Isi dari kandungan ayat ini mencakup masalah-masalah sosial, politik, hukum dan muamalah dan lain-lainnya. Umumnya suratnya panjang dan didahului ya ayyuhalladzina amanu. Sekian dari presentasi kami. Hanya pertanyaan dari teman kita yaitu Jori Saputra Lingga, yaitu pertanyaannya tentang mengapa kita harus mengetahui konsep Makkiyah dan Madaniyah. Mengapa kita harus mengetahui konsep-konsep Makkiyah dan Madaniyah? Ialah sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran yang berkontribusi dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran, menjadi pegangan para musafir untuk mengetahui ayat yang maksud dan maksud, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan ketelenturan gaya bahasa tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.